Ada satu karakter dari leader yang sering bikin masalah. Bahkan udah sampai ada sebutan penyakitnya. Penyakitnya namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan personalita yang narsis. Ini adalah dorongan untuk mengagung-agungkan diri sendiri, termasuk dengan melakukan segala cara untuk supaya gue bisa diagungkan gitu ya kalau gue sebagai leader yang NPD. Gejalanya banyak. Gejala yang pertama adalah misentrik. Kalau ngomong di meeting, ngomong bisa panjang lebar, sebagian besar adalah tentang kehebatan dia, tentang kebesaran dia. Bahkan walaupun sebenarnya nggak besar-besar amat, kalau kita mikir kayak, duh apa hebatnya sih kayak gitu, kan emang udah tugas lo kayak gitu juga kan, nggak ada spesial-spesialnya gitu. Tapi dia akan exaggerate itu, dan dia nggak ngaku kalau dia itu lagi ngomongin tentang dirinya gitu, tapi secara bawah sadar begitu. Misalnya ngomongin kantor, dia selalu ngomongin, wah pencapaian kita tuh bagus, kita ngelakuin yang perlu kita lakuin, padahal susah banget. Nah biasanya di exaggerate di sana, mulai cari celah untuk get credit atas diri sendiri. Kalau gue nggak ambil keputusan itu akan jadi kayak apa, makanya aduh luar biasa, gue tuh pasang badan buat kalian, kita tuh sayang sama kalian dan lain sebagainya, makanya gue akan ngelakuin apa dan lain sebagainya. Nah jadi inti pesannya, perusahaan punya pencapaian yang baik, selamat dari krisis padahal situasi menantang karena gue. Nah ada itunya, itu gak gampang. Playing victim, gue pun sampai capek, gue harus pasang badan ini gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya mengagungkan diri sendiri. Dan gejala kedua adalah gak boleh ada orang lain yang lebih. Jadi dorongan untuk jadi pahlawan yang dipuja itu besar banget. Maka dari itu gak boleh ada yang nyolong spotlight. Anak buahnya tiba-tiba lebih hebat, anak buahnya tiba-tiba lebih terkenal atau apapun itu. Gak boleh. Panggungnya ini panggung gue, ini adalah show gue, jadi nggak boleh ada yang tiba-tiba lebih bersinar dari gue dengan cara apapun. Yang mereka lakukan apa? Biasa, jagoan kalah dulu, victim first, hero later. Ngomongin soal kesusahan, aduh kemarin tuh masalahnya susah, ini itu segala macam. Kenapa? Selalu membesar-besarkan masalah, karena kalau masalahnya kecil maka kemenangannya akan kecil. Nggak keren menang dari masalah kecil, makanya masalahnya digede-gedein gitu. Padahal masalahnya sebenarnya itu kan nggak perlu digituin juga. Balik lagi, jagoan kan kalah dulu. Kalau kalahnya sama masalah kecil, bukan jagoan dong namanya. Makanya masalahnya digede-gedein supaya wah gila masalahnya gede banget. Playing victim supaya dia bisa exaggerate magnitude dari challenge-nya untuk nunjukin bahwa nggak semua orang bisa, untuk dapat simpati. Yang kedua adalah mereka bisa aja nggak meng-hire orang bagus. Dalam hati siapa sih yang nggak punya tim orang bagus gitu? Gue pengen hire orang bagus, kan bantu kerjaan gue, untuk ngebantu goal gue untuk jadi hero ketika gue punya tim yang bagus. Selama orang itu bisa dikontrol. Tapi bahkan orang yang terlalu bagus, sinarnya akan tetap kelihatan. Bahkan ketika lo bisa kontrol, karena pada akhirnya akan kelihatan sebenarnya yang bagus bukan dia, anak buahnya yang bagus. Makanya mereka bisa consider, aduh nih ambil nggak ya? Jangan diambil, sinarnya dia terang banget, nanti kalah terangnya sama dia, panggung gue kecuri. Yang ketiga adalah bisa jadi terus dia nggak sadar bahwa yang dia ambil ini adalah orang yang sinarnya lebih terang dari dia. Udah deh di hire, begitu di hire udah masuk, terus habis itu wah kurang ajar nih anak, ternyata bersinar banget gitu, lebih terang dari sinar gue. Maka dia akan mulai meredam, nggak dikasih panggung, nggak boleh ngomong di meeting, dengerin aja deh pokoknya lu jangan ngomong gitu ya. Begitu ngomong langsung dipotong, begitu mau ngejelasin pokoknya selalu dicecer, seolah-olah dia bego banget lah gitu ya. Dan dia menggunakan authority, abuse of power untuk bikin orang ini nggak berani ngomong, nggak berani men-challenge balik karena pangkat gue lebih gede, lo berani challenge gue. Orang-orang ini bisa dipretelin, dibikin nggak perform, nggak didengar, nggak dikasih resource, timnya nggak dikasih, tools nggak dikasih, nggak disupport apa yang dimau, nggak dibuang, tapi dibiarin kelihatan nggak berguna. Jadi ini bahkan lebih jahat. Kalau misalnya, aduh udah deh buang aja nih, jadi ancaman, mungkin masih oke, walaupun kelihatannya kasar ya, tapi sebenarnya yang lebih kasar itu adalah dibiarin di sini, di keep, dipelihara, tapi nggak dikasih resource sehingga dibuat dia tidak perform, dibikin dia tuh nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa gitu. Yang ketiga adalah dibantai, dipermalukan di depan umum. Orang punya salah, ditegur, dimarahin, tapi dimarahinnya nggak in private, dimarahinnya rame-rame. Ngomong bahwa ini bisa supaya jadi pelajaran buat semua, untuk nunjukin bahwa pahlawannya kalian nih nggak ada apa-apanya, orang yang bersinar ini nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau nggak bersinar makin dihantam lagi gitu. Dibego-begoin, ketika ditanya dia mau jawab langsung dipotong dan dibantah dengan segala cara, termasuk argumen yang nggak rasional. Suaranya meninggi, mulai pakai bentakan dan lain sebagainya gitu ya. Kita mungkin bertanya, kok ada orang kayak gini ya? Tapi ada, gue sudah berkali-kali kerja dengan leader seperti ini. Pertanyaan besarnya selalu, kok bisa dipilih orang kayak begini? Kenapa bisa dipilih? Ada salah satu dari dua kombinasi, dua aspek ini ya. Yang pertama adalah suka nggak suka, orang-orang NPD itu juga punya karakter get things done. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa deliver apapun yang diminta atasannya. Bodoh amat bawahan gue gimana, pokoknya nama gue nggak boleh jelek di mata atasan. Termasuk ketika requestnya nggak masuk akal, karena goalnya adalah gue harus terlihat hebat di depan bos gue. Maka dari itu mereka akan lakuin segala cara untuk deliver at any
cost, termasuk ketika anak-anaknya yang sengsara gitu. Ada plusnya karena dia get things, dan bahkan dari itu mereka bisa di-hire bahkan dengan menyiksa orangnya kan nggak selalu kelihatan. Hitler itu apakah jahat? Orang memframingnya begitu, tapi Hitler itu juga banyak jasanya. Kalau nggak ada Hitler mungkin Jerman sekarang nggak akan sekarang. Jalanan-jalanan di Jerman bagus gitu ya, jalan tol nggak ada yang berbayar dan sebagainya, itu dibangun zamannya Hitler. Nggak semua kualitas leadership itu dilihat dari deliverable-nya aja. Deliverables itu one thing, tapi deliverable-nya itu di delivery itu penting banget, dan bisa aja orang-orang NPD. Hitler juga kan orang-orang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dia pengen dihormatin, dia bisa doktrin orang supaya orang-orang menghormati dia sampai segitunya, menuhankan Hitler kurang lebih kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah dia jago managing up, bisa menempatkan diri dengan baik di depan atasan, entah ngejilat, bikin atasan tenang. Udah bos nggak perlu pusing deh, tahu beres aja, kalau gue yang udah handle aman. Dan bener, akhirnya bosnya nggak ngobrol sama bawahannya si orang NPD ini karena dia ngerasa udah deh ini udah aman sama dia. Padahal kalau dia ngomong, dia tahu bahwa yang di deliver sama si orang NPD ini sebenarnya on the expense of anak-anak yang di bawah, dan itu nggak bagus dan nggak akan sustain. Tapi kita juga perlu ngerti orang-orang NPD ini kasihan sebenarnya. Orang-orang NPD regardless ngadepin mereka itu capek, nyebelin, tapi sebenarnya kita harus ngerti bahwa mereka bisa gitu tuh justru karena mereka punya masalah mental. Yang pertama adalah bisa jadi mereka dari kecil atau dalam periode krusial hidupnya yang membentuk personalitinya dia, mereka terus-menerus disepelein, sehingga dari dalam dirinya punya dorongan yang amat sangat besar untuk ngebuktiin gue tuh hebat, gue tuh bisa, gue tuh nggak bisa disepelein. Dia punya dorongan untuk membantah segala macam perilaku menyepelekan dia, entah oleh orang tuanya, oleh siapapun yang ngasuh atau orang-orang di lingkungannya. Lebih dari itu, dia pengen dapetin apa yang selama ini dia nggak pernah dapet, yaitu penghargaan yang pantas, yang cukup. Pada dasarnya kan kita selalu pengen yang kita nggak punya. Orang kaya dari lahir udah nggak pamer-pamer, udah bosen. Yang suka pamer di sosmed itu kan yang kayanya baru, bahkan pura-pura kaya gitu ya, bukan cuma kayanya baru gitu kan, tapi baru pura-pura kaya. Kecuali dia nggak pernah diakui dari kecil. Apalagi emang manusia kan punya kebutuhan untuk dihormati. Piramida kebutuhannya Abraham Maslow, self-esteem dan self-actualization itu paling atas. Jadi memang kita punya kebutuhan itu. Kemungkinan kedua adalah kenapa orang bisa punya NPD, Narcissistic Personality Disorder, karena orang kehilangan sesuatu yang mereka pernah punya dan sukai. Bisa jadi dari kecil sering dipuji-puji gitu, puji-pujinya pun berlebihan sampai kayaknya nggak ada salahnya gitu ya. Begitu orang tuanya nggak ada yang muji lagi. Kehilangan sesuatu yang menyenangkan karena memang pujian itu memberi kita pleasure hormone, bikin kita happy, dan ketika hilang maka kita kelojotan deh kayak sakau gitu ya, butuh dipuji, termasuk mengkondisikan supaya dipuji. Akhirnya dia jadi NPD. Bisa sembuh nggak? Pertanyaannya kan gitu. Kabar buruknya, ini termasuk gangguan yang sulit disembuhkan. Masalah mental itu selalu sulit disembuhkan karena ada bias. Orang gila tuh nggak bisa nilai. Gue tuh udah waras apa gue masih gila, kan intinya gitu ya. Nah, sebagian besar orang punya NPD ini punya rasa sombong. Tapi ini sombongnya udah berlebihan sampai denial akan sikap sombongnya itu. Dia nggak merasa ini sombong. Dia ngerasa bahwa gue pantas untuk begini karena memang gue hebat. Dan denialnya udah sampai tahap belief. Bahkan dia udah percaya. Mengingat ngadepin orang ini sulit, dan banyak sekali leader-leader yang NPD. Terus habis itu gimana ngadepinnya? Yang pertama, disclaimer dulu nih. Kita harus ukur kemampuan kita. Nggak semua orang tahan ngadepin NPD. Betul bahwa menghadapinya akan bisa bikin kita berkembang. Kebayang ya, kalau NPD aja kita bisa hadepin, apalagi leader yang biasa. Jadi it's okay untuk kita harus nyoba ngadepin NPD, dan itu kita lakukan untuk ngelatih diri kita punya mental flexibility yang lebih lebar, lebih hebat untuk ngadepin orang yang susah. Tapi kita juga punya batas. Ingat, kalau bambu semakin kita ditekuk, itu kan nggak enak ditekuk, aduh sakit. Tapi kita jadi belajar, semakin ditekuk kita semakin lentur. Tapi balik lagi, kalau ditekuk kayak 180 derajat patah. Nggak ada bambu bisa ditekuk 180 derajat. Jadi tahu batas sampai mana gua harus handle. Kalau udah nggak kuat, udah lepas aja, cari tempat lain. Biayanya bisa mahal, tapi mental health bisa kena, dan itu lebih bahaya kalau mentalnya udah kena. Disclaimer kedua adalah solusinya bisa jadi amat sangat kedengaran politis, karena kita perlu menyangkal diri sendiri untuk ngadepin orang gini. Bisa kelihatan kayak bermuka dua gitu. Orang lain akan ngeliat, katanya lu sebel sama dia, tapi di depannya kok baik-baik aja ya. Padahal itu dalam rangka menyelamatkan diri sendiri juga, dan wajar ya, kita butuh survive juga untuk ngadepin orang ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah jangan pernah frontal, apalagi di depan orang. Kalau nggak setuju, ketimbang menyerang, lebih baik mengkonfirmasi dan minta dijelasin ketika belum nangkep. Gue nggak ngerti gimana bisa gitu, kok nggak masuk akal ya buat gue ya. Lo ngomong gitu sama orang NPD, dibantai. Cara yang lebih baik gimana? Bilang aja, sorry deh, gue nggak nangkep nih, boleh jelasin lagi nggak? Ini gimana sih gitu, gue kok nggak nangkep ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa problemnya bukan di sisi dia, tapi di sisi kita. Udah mulai baunya kayak orang ngejilat kan, tapi ya suka nggak suka begitu. Nah, intinya dia nggak boleh kehilangan harkat, martabat, dan kehormatannya di depan orang. Bahkan walaupun dia salah, walaupun si NPD ini salah, kita nggak boleh nunjukin dia salah. Yang kedua adalah kita harus bisa ngerem. Kalau kita bisa lebih dari dia, dari sisi apapun kita bisa lebih bersinar, nggak perlu orang tahu, apalagi dia. Biar dia aja yang kelihatan paling oke. Jadi udah deh, kita nggak perlu cari panggung gitu ya. Jadi kalau lo masih cari panggung, maka lo nggak akan bisa kerja bareng orang NPD. Nah, kalau kita punya ide bagus, bikin
bikin itu jadi idenya dia ketimbang ide kita. Present dengan cara yang nggak sempurna supaya ada celah untuk dia jadi hero. Sebenarnya kita tahu cara sempurna gimana, terus kita present, Pak kita punya ide begini nih, ini bagus banget nih gini. Terus sebegitu sempurnanya, semakin sempurna semakin dibantai karena buat dia kayak kurang ajar ya, dia punya ide bagus nih, spotlight gue bakal kecuri nih sama dia. Tapi kalau kita present dengan cara yang tidak sempurna, maka dia akan bilang, aduh kok ide lu begini banget ya, gue nggak ngerti ya misalnya. Tapi tunggu deh, kalau lo gini ini bisa jadi bagus nih, ini bisa jadi bagus nih. Jadi kita ngasih celah dia untuk ini jadi idenya dia, untuk dia masuk sebagai hero untuk menyempurnakan itu. Walaupun sebenarnya kita udah tahu gitu ya. Nah balik lagi kan, kedengarannya udah jadi kayak penjilat ya, tapi ya begitu memang untuk ngadepin orang ini. Terus yang ketiga adalah kalau lo ada kesempatan untuk tampil, tawarin dia dulu. Misalnya wah ada acara apa which lo diundang, lo tawarin dia dulu. Kalau ini relevan buat dia, untuk dia lo tawarin, Pak Bu sorry gue diundang ini, tapi kayaknya lo lebih pantas deh, lo mau lo yang tampil aja nggak? Kecuali tuh habis itu dia delegate. Nah dengan begitu dia ngeliat bahwa oh ini anak buah gue tunduk sama gue, dia nawarin kesempatan untuk punya panggung ke gue ketimbang dia makan duluan. Terakhir adalah selalu minta maaf kalau salah, dan bahkan kadang nggak salah pun kita harus pasang gesture minta maaf. Ini bukan masalah menang kalah, bukan tentang menang the game but losing the champion. Ini tentang gimana caranya yang championship-nya itu lebih penting dibanding gamenya. Jadi udah kita kalah sekarang tapi untuk kemenangan lebih besar nantinya. NPD ini memang tidak mudah, banyak dan makin banyak orang yang seperti itu, simply juga karena atasan kita yang NPD ini juga kadang-kadang sebegitu pragmatis. Aduh gue mau get things done dan orang ini bisa get things done, padahal get things done on the expense of timnya, mental health dan lain sebagainya jadi hancur. Maka dari itu kita harus benar-benar ngerti dia supaya kita juga bisa dengan sepenuh hati punya mental flexibility lebih baik lah ya, karena aduh sebenarnya kasihan, ini sebenarnya orang-orang punya masalah. Kalau kita nggak berangkat dengan konteks bahwa dia punya masalah, maka sulit buat kita. Terus habis itu caranya gimana kita harus tahu.